Pasar keuangan tanah air mencatatkan kinerja yang mengecewakan pada perdagangan pekan lalu. Indeks harga saham gabungan terpantau longsor meskipun hanya 3 hari perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan diwarnai data tingkat inflasi yang disinyalir masih akan menunjukkan kondisi stabil. Lantas, apakah pergerakan IHSG pada hari ini? Bagaimana? Apakah memang menghijau pada pembukaan nanti ataukah terkoreksi meskipun dengan isu global yang cukup mulai berkurang? Bersama saya melalui sambungan virtual, Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi Mas Yuda. Ya Pak Alfred, kalau kita bicara mengenai isu global ya sempat ketidakpastian terkait dengan debt ceiling di Amerika Serikat. Tapi mulai berkurang terkait dengan bagaimana akhirnya mereka mengambil voting untuk memberikan keluasan untuk membayar hutang dari Amerika Serikat sendiri. Tapi juga yang menarik terkait dengan tingkat inflasi yang menunjukkan kondisi stabil. Apakah hal ini masih membuat pergerakan IHSG akan terkoreksi ataupun akan justru lebih volatile dan bisa stagnan? Ya, Mas Yuda, kita lihat kan memang IHSG dalam 5 hari kebelakang mengalami koreksi berturut-turut ya. Artinya tekanannya sudah cukup besar dan kalau kita lihat di awal pekan ini sentimen positifnya juga cukup banyak seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Yuda. Bicara masalah isu atau sentimen negatif dari debt ceiling atau pagu hutang Amerika sepertinya sudah selesai, dan kalau kita lihat juga kemarin bursa Amerika juga merespon cukup positif. Bahkan kita lihat pagi ini bursa regional Asia juga kompak menguat, Nikkei Street Time menguat di atas 1%, sehingga kita bisa melihat dengan sentimen positif dari bursa regional dan juga bursa global, ditambah tadi potensi untuk technical rebound setelah koreksi 5 hari berturut-turut. Kita perkirakan untuk awal pekan ini IHSG akan bisa dibuka positif ya. Jadi itu ekspektasi kita sampai sejauh ini. Kita lihat bahwa sebelum isu debt ceiling ini muncul, kita lihat IHSG ada di level 6.800, 6.900. Jadi kalau kita perkirakan seharusnya dengan kondisi hilangnya isu debt ceiling atau berakhirnya isu negatif dari pagu hutang ini, harusnya IHSG kita punya tenaga untuk bisa kembali ke level 6.800, 6.900. Tapi kalau dari Amerika Serikat sendiri, beberapa referensi yang saya baca mereka masih menghadapi kendala krisis terkait dengan jobless claim, kemudian angka pengangguran, dan ini juga pasti berpengaruh juga ya terhadap global. Bagaimana Anda melihat ini sebelum kita kembali ke Indonesia, terutama debt ceiling yang sudah mulai berhasil dicari solusinya, Pak? Ya, memang tadi kalau kita lihat bahwa begitu selesainya debt ceiling, artinya dinaikkan kembali anggaran Amerika, memang ada kekhawatiran terhadap angka inflasi ya. Kita tahu bahwa The Fed sendiri memang punya target untuk menurunkan inflasi dengan cara kebijakan atau kenaikan suku bunganya. Jadi memang ada sedikit sentimen ketika pagu hutangnya dinaikkan. Ini kita lihat kemarin indikasinya sejumlah harga komoditi begitu ini selesai atau dinaikkan, ada kesepakatan, kita lihat bahwa komoditi kompak menguat. Jadi kita perkirakan ini akan sedikit memberikan ekspektasi terhadap kenaikan inflasi juga. Walaupun tadi nanti di pertengahan kan nanti akan ada rapat The Fed, sampai sejauh ini memang konsensus masih menyatakan bahwa The Fed masih akan menahan suku bunganya. Tapi kita nggak tahu, nanti kita lihat angka inflasi nanti di 13 Juni sebelum rapat The Fed, dan ini juga menjadi bisa dibilang penghambat begitu selesai isu pagu hutang, muncul isu baru yaitu tadi bahwa adanya potensi kenaikan inflasi. Kalau dari sisi data pengangguran memang ada kenaikan, tapi kalau kita lihat memang di bulan ini relatif masih cukup bagus ya, artinya kalau secara month on month jauh lebih rendah. Memang tadi kita lihat dalam angka pengangguran dan juga dari initial job claim juga terjadi kenaikan, tapi masih dalam batas wajar kalau kita lihat, sehingga itu tidak akan banyak memberikan sentimen terhadap bursa global secara keseluruhan. Dan memang proven kemarin di akhir pekan bursa Amerika kompak menguat dengan kenaikan yang juga cukup bagus. Iya, Pak Alfred, masih terkait dengan isu global. Amerika sudah mulai mereda, tapi kita bergeser ke kawasan Asia. Kalau kita bicara mengenai Tiongkok, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di sana. Dan apakah ini juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia terkait dengan hal ini? Ya, kalau memang perlambatan ekonomi tentu akan sangat berpengaruh ya, karena kita lihat porsi Tiongkok juga cukup besar. Kita ambil data misalnya di data perdagangan kita. Tapi kalau kita lihat sentimen dalam tahun ini sebenarnya negara-negara Asia seperti India, Cina relatif punya pertumbuhan yang ditargetkan
ditargetkan cukup tinggi tahun ini. Jadi meskipun tadi di bulan Mei ini masih belum mengindikasikan sesuai dengan ekspektasi tadi, tapi kita melihat bahwa outlook secara global atau pasar sendiri memang melihat bahwa ekonomi Cina dan juga ekonomi India masih akan menjadi sentimen positif bagi perekonomian kita. Jadi kalau kita lihat kemarin India juga relatif cukup bagus ya untuk angka ekonominya. Jadi overall nanti kita akan lihat nanti pengumuman inflasi di Cina. Biasanya kalau kita lihat ada indikasi kenaikan inflasi, ini ada juga indikasi bahwa memang dari sisi permintaannya yang mengalami penguatan. Jadi meskipun tadi memang ada sedikit data yang kurang baik, tapi kalau kita lihat secara full year, angka ekonomi Cina masih relatif menjadi sentimen positif bagi bursa kita atau bagi ekonomi kita. Kalau dari data dari NBS ataupun Biro Statistik Nasional di Tiongkok atau China pada minggu kemarin ya Pak ya, ini mengindikasikan perlambatan. Indeks pembelian oleh manajer PMI di sektor manufaktur di Tiongkok itu di bulan April hanya 49,2, sementara di Maret 51,6. Nah, efeknya pasti terkait dengan bagaimana kita manufaktur di China ataupun Tiongkok sedang melambat terhadap impor bahan baku di sana yang pastinya juga didapatkan dari Indonesia. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Ya, tadi kita yang seperti saya sampaikan, memang kalau dari sisi relasi atau pengaruh tentu akan berpengaruh. Tapi kita memang melihat bahwa kondisi penurunan dari level 50 ke 49 kan ini masih berlangsung di bulan Mei ya. Nanti kita akan melihat nanti di Juni pasca tadi isu pagu hutang sudah selesai, tentu ini juga akan mendorong optimisme bagi pelaku ekonomi di China, dan sepertinya kita juga masih cukup optimis bahwa itu akan bisa kembali lagi di level ekspansi, yaitu di level 50. Tapi kalau kita lihat dari pertanyaan tadi untuk dari sisi pengaruhnya, bukan kemungkinan akan banyak berpengaruh, karena kita tahu bahwa tadi relasi kita juga cukup kuat untuk ekonominya dari China. Tapi kita masih perkirakan ini masih bersifat short term ya. Kita masih optimis di Juni kemungkinan akan kembali lagi ke level 50, sehingga dampaknya ke kita mungkin tidak akan berlangsung lama, sehingga tidak akan banyak mengganggu proyeksi atau mengganggu target secara full year di tahun ini. Pak Alfred, kita melihat kondisi lain ya kalau kita bicara mengenai pergerakan IHSG pada pembukaan pagi ini, selain tadi isu dari Amerika Serikat, kemudian juga isu di Asia sendiri, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok sendiri, yang menarik adalah kita bicara mengenai pelaku pasar juga akan memperhatikan keputusan Bank Sentral Eropa nih Pak, terkait dengan kebijakan suku bunganya, mengingat memang situasi inflasi Eropa saat ini memang sedang mengalami tren penurunan. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Iya, kita lihat bahwa hampir seluruh bank sentral global kan bicara masalah kebijakan kenaikan suku bunga. Isu yang memang mau dijaga adalah inflasi. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika inflasi memang sudah mulai mereda dari level tertingginya di tahun 2022, bahkan di awal juga sudah mulai mereda, kita melihat bahwa agresivitas bank sentral besar, baik itu The Fed dan juga Central Bank juga ECB juga relatif juga tidak terlalu cukup agresif, bahkan seperti Amerika dalam beberapa waktu terakhir juga memilih untuk menahan. Jadi kita perkirakan juga faktor penurunan inflasi juga akan membuat dari sisi agresivitas bank sentral akan turun dalam menaikkan suku bunga. Jadi kita perkirakan juga dengan kondisi inflasi yang terus turun, sepertinya memang bank-bank sentral sudah mulai mengurangi agresivitas kenaikan suku bunga. Bahkan kalau kita lihat ini bisa berlangsung secara konsisten penurunannya, kita berharap tadi bahwa di semester kedua ada potensi untuk penurunan suku bunga. Tapi ini memang dari sisi skenario skenario terbaiknya ya. Tapi kita memang melihat kita menunggu dinamika menjelang semester kedua, karena faktor-faktor di luar cukup banyak ya, termasuk bicara masalah invasi Rusia Ukraina yang kita tidak bisa prediksi seberapa besar eskalasinya dalam waktu dekat ini. Pak Alfred, kita coba melihat bagaimana pergerakan pada minggu ini. Kalau dari internet ini terkait dengan pemberlakuan auto rejection ARB sebesar 15% pada hari ini, kemudian juga ada rencana pengumuman inflasi, kemudian juga
beberapa sektor pastinya pada minggu lalu terkoreksi seperti teknologi dan juga manufaktur. Bagaimana Anda melihat pergerakan pada sepanjang pekan ini, kemudian rekomendasi saham-saham apa saja yang menarik untuk dikoleksi ataupun bisa dijadikan salah satu acuan untuk mendapatkan cuan menarik di sepanjang pekan ini? Ya, kalau kita lihat pekan ini kita punya prediksi bahwa range pergerakan IHSG akan cukup lebar ya di level dari 6.540 sampai 6.680. Kita juga melihat bahwa pengaruh pemberlakuan atau kenaikan batas atau ARB atau rejection bawah dari 7% dinaikkan ke 15%, ini akan membuat ruang volatilitas IHSG akan membesar, karena kalau kemarin dibatasin di -7%, sekarang pembatasannya ke 15%. Jadi ruang volatilitasnya juga akan semakin besar. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa dengan pembatasan itu ruang spekulasi juga bisa dibilang dari sisi psikologi para trader atau investor harian kemungkinan juga tidak akan terlalu cukup agresif melihat kenaikan batas ARB tersebut, sehingga dari sisi transaksi kemungkinan juga tidak cukup besar atau ada potensi penurunan. Jadi kalau secara keseluruhan kita perkirakan bahwa pekan ini bursa akan mengalami penguatan setelah koreksi di pekan kemarin. Kita melihat bahwa sentimen dari investor asing masih cukup bagus. Kita perkirakan juga pekan ini asing masih akan membukukan net buy, sehingga ini akan menjadi sentimen juga cukup bagus bagi pasarnya. Kalau secara sektoral kita memang melihat bahwa saham-saham yang terkoreksi dalam 5 hari berturut-turut itu secara teknikal kemungkinan juga akan mengalami rebound ya, seperti misalnya saham-saham perbankan, dan kita melihat juga saham-saham telekomunikasi. Sehingga kalau melihat holding period selama seminggu, kita perkirakan bahwa potensi-potensi saham-saham blue chip atau LQ45 yang terkoreksi di pekan kemarin bisa menjadi perhatian juga dari investor untuk melihat tadi atau menjawab pertanyaan potensi-potensi saham yang bisa baik di pekan ini. Baik Pak Alfred, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini Pak. Semangat untuk memulai hari karena memang setelah libur panjang 4 hari mudah-mudahan pasar hari ini memberikan hal yang positif terhadap pergerakannya. Selamat bertugas kembali Pak. Oke, selamat pagi.